Ya, selamat pagi, shalom, berkah dalam, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, amin. Ya, mungkin kita pernah mendengar lagu-lagu tentang balada ya, lagu-lagu tentang bencana. Dan lagu ini yang menginspirasi renungan Bahana Morning Devotion hari ini dari penyanyi lawas Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, judul lagu tersebut Berita Kepada Kawan, dan tema renungan hari ini adalah bertanya pada rumput yang bergoyang. Renungan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tema ini mengingatkan kita kembali akan beberapa kejadian di tanah air, termasuk saya pernah bertanya-tanya kira-kira tempat teraman di mana ya di Indonesia? Ke Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, atau paling pelosok utara di Tarakan, mungkin tempat-tempat lainnya. Tetapi beberapa kejadian sekilas ini bisa memberikan kita gambaran, antara lain bom Bali 1 tahun 2002 yang memporak-porandakan kawasan Legian Kuta Bali. Peristiwa itu menewaskan sebanyak 202 orang dan 209 orang luka-luka dari 22 negara. Tanggal 27 Desember 2004, tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Jumlah korban tewas kurang lebih 115.000 jiwa. Dilanjut bom Bali 2 tahun 2005. Di Bali juga menewaskan 23 orang dan 196 lainnya mengalami luka-luka. Dilanjut gempa bumi di Jogja, Mei 2006, selama 57 detik. Gempa ini berkekuatan magnitudo 6,4 dan lebih 6.000 orang meninggal, 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Masih banyak lagi kejadian yang membuat kita merasa di mana-mana tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang nyaman untuk berlindung. Dan kejadian demi kejadian itu mengingatkan saya akan peristiwa tahun-tahun silam. Saat itu saya baru kembali dari perantauan di Bali kurang lebih selama 15 tahun. Setelah peristiwa bom Bali 1 dan bom Bali 2, di mana posisi tempat kerja saya juga di daerah Kuta, tidak jauh dari bom Bali. Beberapa bulan setelah tinggal di Jogja, saat itu saya belum dapat pekerjaan. Saya membuka warung makan di rumah di daerah Taman Siswo. Ya begitu, seperti biasa saya diantar mama saya ya ke Pasar Sentul sekitar pukul 5 pagi. Setelah saya belanja ini itu untuk bahan jualan, ya kami pulang ke rumah. Sampai pagar, saat mau membuka gembok pagar, sudah kayak terasa getaran-getaran gitu. Dan refleks saya buka kunci gerbang, saya lari masuk ke dalam, masih lagi saya harus membuka pintu kunci rumah. Pokoknya saya rasanya kayak gugup, kesulitan buka pintu karena gempa sudah terasa keras dan bergoyang-goyang. Dan terdengar suara teriak-teriak dari dalam, tangisan adik saya, "Mama, mama!" Sambil teriak-teriak menangis. Termasuk tangga kiri kanan saya menyebut nama Tuhan. Walaupun kesulitan, akhirnya pintu bisa terbuka di saat yang tepat. Padahal di dalam rumah itu ada papa, adik saya, dan anak saya yang masih berusia 2 tahun. Saya teringat anak saya ada di kamar pojok. Saya lari ke dalam kamar, saya gendong anak saya keluar rumah, saya nitip mama yang masih menunggu di pagar luar. Saya masuk lagi ke dalam rumah dan mencoba membuka pintu kamar adik saya yang masih tertutup. Karena ada meja komputer plus komputernya yang di pinggir pintu itu jatuh menutup pintunya sehingga sulit dibuka. Sementara papa saya masih di kamar lainnya sudah keluar
dan hanya mengenakan sarung. Dan dengan dorongan sekuat tenaga, pintu terbuka, saya tarik tangan adik saya yang masih dalam kamar itu sambil menangis. Tidak tahu bagaimana ceritanya, ya akhirnya kami sekeluarga bisa berada di halaman luar. Sementara kami melihat rumah tetangga yang ada di depan rumah kami bergoyang-goyang. Ada beberapa bagian yang ambruk juga. Belum lagi tetangga yang keluar rumah, sudah ada yang berdarah di kepala. Semua orang histeris, semua pada menangis dan lain-lain. Dan karena saat itu saya belum mengenal Tuhan lebih mendalam, saya hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sementara papa hanya bisa berkata, "Yesus, tolong kami." Saat itu, saya baru merasa, saya butuh seseorang, saya butuh tempat perlindungan. Apakah semua itu ada yang bisa menjaga dan melindungi keluarga saya? Karena saya merasa tidak ada tempat teraman, dimanapun di dunia ini yang bisa melindungi dan menjaga diri saya, juga keluarga saya. Di mana dan kepada siapa saya harus bertanya? Apakah seperti lagu tadi saya harus bertanya pada rumput yang bergoyang? Tetapi sejalannya dengan waktu saya mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan, saya baru mengerti dan mempercayai firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Pagi ini saya diingatkan, kita semua diingatkan, apakah kita masih mengandalkan sesuatu, mengandalkan tempat, mengandalkan seseorang, apapun itu yang kita anggap bisa melindungi kita dari bencana apapun, memberikan kita rasa aman, selain hanya kepada Allah? Apakah waktu dan kesempatan yang berharga yang sudah Tuhan berikan untuk kita nikmati selama hidup ini, sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sudah menjadi berkat untuk sesama? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemilik nafas kehidupan kami, Allah Bapa tempat perlindungan kami yang sempurna, Allah yang kami kenal, layak kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas kesempatan kami diberikan satu hari lagi, kami bisa menikmati hidup ini. Kami bersyukur atas kesempatan, kami masih bisa bersama dengan orang-orang yang kami kasih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur atas setiap proses kehidupan yang Bapak izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, keluarga. Semua hal kami bersyukur Bapak, terima kasih. Kami bersyukur boleh mengenal-Mu Bapak, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh cinta dan ampunan. Biarlah selama kami masih diizinkan menikmati hari-hari-Mu, kami memuliakan Engkau di setiap ucapan, pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Pakai hidup kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menjadi tanda kehadiran-Mu dalam diri kami, agar banyak orang mengenal-Mu dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Allah El Shaddai, kami berdoa dan bersyukur. Amin.